Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, selamat datang dan selamat bergabung di SMP PGRI Depok 2 Tengah. Anak-anakku sekalian, perkenalkan nama Ibu Gusti Genta. Ibu mengajar di bidang studi seni budaya di kelas 7. Anak-anakku sekalian, walaupun saat ini sedang pandemi COVID-19 dan kalian belum bisa datang ke sekolah untuk belajar dan bertemu dengan Bapak Ibu guru kalian, Ibu berharap kalian tetap semangat ya dalam belajar. Anak-anakku sekalian, tetaplah jaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan, yaitu jika keluar rumah, gunakanlah masker, tidak bergerombol, ya anak-anak. Kemudian jaga jarak dan cuci tangan. Anak-anakku sekalian, Ibu yakin kalian sudah mendapatkan buku paket dari sekolah, yaitu buku seni budaya. Anak-anak, Ibu berharap kalian mempelajari buku tersebut ya. Nah, anak-anakku sekalian, KKM seni budaya adalah 80 ya. Ibu yakin kalian pasti bisa mendapatkan nilai di atas KKM untuk pelajaran seni budaya. Untuk seni budaya anak-anak, Ibu berharap kalian mempunyai dua buku catatan. Yang satu untuk buku tulis untuk catatan dan buku tulis untuk latihan dan mengerjakan PR. Dan Ibu berharap juga kalian mempunyai buku gambar yang berukuran A3 dan alat gambar. Anak-anak, kurikulum 13 ini ya terdiri dari 3 penilaian anak-anak. Yang pertama, dan nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nilai pengetahuan kalian diambil dari aktivitas kalian di kelas selama belajar. Sedangkan nilai keterampilan kalian diambil dari nilai unjuk kerja, nilai praktek, dan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Sedangkan nilai sikap diambil dari sikap perilaku kalian selama kalian belajar. Anak-anakku sekalian, Ibu akan menerangkan memberikan informasi secara singkat mengenai pelajaran seni budaya di semester 1 ini anak-anak. Materi bab 1 yang nanti sebentar lagi akan Ibu terangkan mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Di materi bab 1 ini anak-anak kalian nanti menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan menggunakan buku gambar dan alat gambar yang tadi Ibu katakan. Dan anak-anakku sekalian, di bab 2 materinya mengenai menggambar ragam hias anak-anak, di mana ragam hias itu disebut juga dengan ornamen ya. Ada 4 jenis ragam hias anak-anak. Yang pertama ada ragam hias flora, yang kedua ada ragam hias fauna, yang ketiga ada ragam hias dinamakan figuratif, yang keempat adalah ragam hias geometris. Anak-anakku sekalian, ragam hias tersebut berupa motif batik ya anak-anak. Dan nanti teknik pembuatannya adalah dengan cara dijiplak dengan menggunakan kertas karbon. Secara detailnya nanti akan Ibu terangkan setelah nanti kita membahas di bab 2. Anak-anakku sekalian, materi di bab 3 mengenai menyanyi dengan satu suara, yaitu di mana nanti kalian bernyanyi secara kelompok dengan menyanyi lagu daerah dan lagu nasional ya anak-anak. Dan bab yang keempat anak-anak, materinya yaitu memainkan alat musik sederhana. Nah, alat musik sederhana itu berupa pianika ya anak-anak. Dan Ibu berharap kalian nanti pianika yang sudah kalian miliki di sekolah sebelumnya bisa kalian bawa untuk praktek pianika atau praktek dengan menggunakan alat musik sederhana. Anak-anak, opsionalnya untuk alat musik yang lain bisa kalian menggunakan suling atau gitar. Tapi kalian harus bisa ya memainkannya. Anak-anakku sekalian, itulah singkatnya materi di bab 1 ini.
di materi di semester 1 maksud Ibu. Anak-anak, sekarang Ibu akan menerangkan mengenai seni dan budaya. Apakah kalian sudah pernah mendengar seni dan budaya sebelumnya, anak-anak? Oke, baiklah Ibu akan terangkan. Indonesia adalah negara kepulauan ya anak yang memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Pada tahun 2010, menurut sensus BPS, ada 1.340 suku bangsa di tanah air ya anak. Dan dari sekian banyak suku bangsa di Indonesia yang bersifat dominan karena memiliki jumlah yang relatif besar adalah suku Jawa. Dari setiap suku bangsa anak itu memiliki seni dan budaya yang sangat kaya dan beraneka ragam ya anak. Dari seluruh Indonesia mereka memiliki keanekaragaman. Dari Sabang sampai Merauke kekayaan budaya mereka sangat beraneka ragam. Nah, anak-anak, apakah seni budaya itu? Coba perhatikan, ini tarian dari daerah mana, anak-anak? Ayo. Nah, tarian ini adalah tarian Dayak ya, anak-anak, dari daerah Kalimantan. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan mengenai seni menurut pendapat para ahli. Anak-anakku sekalian, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tahukah kalian siapa Bapak Ki Hajar Dewantara itu? Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional ya anak-anak dan pendiri Taman Siswa. Beliau mengatakan seni adalah hasil keindahan, sehingga dapat mempengaruhi perasaan seseorang yang melihatnya ya anak-anak. Dan seni merupakan perbuatan manusia yang bisa mempengaruhi dan menimbulkan perasaan indah. Anak-anak, jadi seni menurut beliau adalah yang memberikan perasaan seseorang yang bagi melihatnya, sehingga menimbulkan perasaan indah ya anak-anak. Sedangkan menurut pendapat ahli yang kedua, menurut Plato, anak-anak, Plato ini adalah seorang ilmuwan atau seorang filsuf dari Yunani, ya. Menurut beliau, seni adalah tiruan alam dan isinya. Anak-anakku sekalian, di sini Ibu akan menjelaskan definisi seni secara umum. Seni adalah kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual. Visual itu bisa dilihat ya anak-anak. Audio bisa kalian dengar, atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan, atau teknik pembuatnya untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya. Jadi anak-anak, seni secara umum itu adalah kegiatan manusia yang bisa kita lihat anak-anak baik secara visual maupun secara audio. Anak-anakku sekalian, pada mulanya kata seni berasal dari kata art itu dalam bahasa Inggris ya anak-anak, yang artinya seni. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut dengan ars, dan dalam bahasa Belanda artinya genius atau genius. Kata seni anak-anak itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta loh ya, disebut dengan klipa yang berarti berwarna, dan menjadi suklipa yang berarti indah atau dihiasi dengan indah. Nah, kalian bisa lihat tuh gambar di situ ya anak-anak, para penari saman dengan pakaiannya yang berwarna-warni sehingga menimbulkan keindahan ya anak-anak. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita memasuki pengertian budaya. Budaya adalah segala nilai, pemikiran, simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan kebiasaan seseorang dan masyarakat. Anak-anak, jadi budaya itu adalah berupa nilai sikap kita yang sangat
mempengaruhi ya kebiasaan kita di masyarakat. Anak-anakku sekalian, budaya atau kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Nah, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Jadi anak-anak, pengertian budaya tadi adalah yang berhubungan dengan budi dan akal kita sebagai manusia. Sedangkan budaya dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan culture. Anak-anak, sekarang Ibu akan melanjutkan mengenai sejarah seni dan budaya Indonesia. Berdasarkan penelitian para ahli, masyarakat seni atau karya seni sudah ada sejak 60.000 tahun yang lalu. Wilayah di Indonesia anak-anak memiliki banyak pulau yang dipisahkan oleh laut dan selat yang memiliki perkembangan budaya yang tidak seragam. Perbedaan jangka waktu anak-anak di luar intervensi budaya dari budaya daerah atau lokal. Nah, perbedaan intensitas masuknya budaya asing anak-anak ke daerah masing-masing yang dalam perkembangannya itu dipengaruhi oleh unsur-unsur agama dan filsafat yang berkembang di Indonesia. Anak-anak, unsur-unsur pokok kebudayaan Indonesia. Itu ada 7 ya anak-anak. Oke. Sorry. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan masuk tujuan mempelajari seni. Nah, anak-anak, apakah tujuan kita dalam mempelajari seni? Ayo, yang pertama, untuk mengembangkan kreativitas. Dengan seni, manusia bisa mengembangkan kemampuan untuk sesuatu lebih sempurna lagi. Jadi anak-anak, dengan belajar seni itu bisa mengembangkan kreativitas pada diri kalian ya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan untuk berapresiasi. Jadi orang yang biasanya menghayati seni akan mempunyai suatu kemampuan untuk mengetahui nilai budaya dan seni. Jadi anak-anakku sekalian, mengembangkan yang kedua adalah mengembangkan apresiasi. Apresiasi itu berupa penghargaan terhadap seni. Yang ketiga yaitu anak-anak mengembangkan keterampilan. Ya, apabila kalian memiliki keterampilan dengan belajar seni, maka keterampilan tersebut bisa kalian kembangkan. Dan yang keempat, mengembangkan kepribadian. Nah, ini berhubungan dengan kepribadian kita. Apabila kalian masih belum mempunyai rasa percaya diri, ya, yang sekarang dibilang nggak pede, ya, kalian bisa belajar seni ini bisa mengembangkan kepribadian kalian. Anak-anakku sekalian, siapa yang menyukai pelajaran menggambar? Siapa menyukai menggambar? Ayo. Nah, anak-anak, ada yang menggambar flora, ada yang suka menggambar fauna, menggambar pemandangan, dan lain-lain. Anak-anakku sekalian, di sini Ibu akan memberikan pengertian tentang menggambar. Anak-anak, kita sudah memasuki materi bab 1 ya, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Anak-anak, menggambar adalah aktivitas kreatif manusia untuk membentuk imaji, gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi dengan menggunakan berbagai teknik, guratan, dan alat gambar yang beraneka ragam. Anak-anak,
Menggambar tadi Ibu bilang adalah aktivitas ya anak-anak. Aktivitas di mana di situ kita bisa mengembangkan gagasan atau ide ya, dan kita bisa mengekspresikannya dalam bentuk gambar dengan menggunakan berbagai macam ragam alat gambar. Anak-anakku sekalian, sekarang Ibu akan menerangkan secara singkat mengenai sejarah menggambar. Tahukah kalian bahwa menggambar sudah dikenal loh sejak zaman purbakala? Pada saat itu, manusia belum mengenal tulisannya anak-anak. Nah, gambar pada saat itu dihubungkan dengan aktivitas manusia dengan roh leluhurnya yang dianggap memberikan keberkahan dan perlindungan bagi mereka. Anak-anakku sekalian, di sini juga dikatakan gambar tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi loh ya pada roh leluhur, tapi juga memberikan kekuatan dan motivasi mereka untuk bertahan hidup. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian di mana manusia purba menggambar? Manusia purba menggambar di dinding-dinding goa ya anak-anak, di bebatuan, bahkan di daun. Kemudian pada saat itu memang belum ditemukan kertas dan alat untuk menggambar ya anak-anak, dan mereka menggunakan alat gambar dari akar pepohonan dan daun-daunan. Anak-anakku, tahukah kalian ada dua aktivitas loh dalam menggambar? Yang pertama ada aktivitas fisik dan kedua ada aktivitas mental. Nah, apa perbedaannya antara kedua aktivitas tersebut? Perhatikan, aktivitas fisik anak-anak itu berhubungan dengan mental ya, dan keterampilan kita menggunakan peralatan menggambar. Sedangkan aktivitas mental anak-anak berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, anak-anak, tentunya di dalam menggambar kita membutuhkan objek menggambar, bukan? Dalam menggambar tidak hanya kita mengandalkan imaji, tapi juga kita membutuhkan objek untuk menggambar. Dari manakah kita membutuhkan objek menggambar anak-anak? Dari mana kita bisa mendapatkan objek menggambar? Yang pertama, dari alam semesta, dari kekayaan flora dan fauna Indonesia. Anak-anak, seperti kalian ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman flora dan faunanya anak-anak. Contohnya, kita memiliki bunga terbesar di dunia yang disebut dengan bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai anak-anak yang terdapat di daerah Bengkulu. Kemudian kita juga memiliki bunga yang sangat cantik yang mempunyai berbagai macam varietas anak-anak, yaitu bunga anggrek. Bunga anggrek banyak terdapat di hutan tropis ya anak-anak di Kalimantan. Nah, untuk faunanya anak-anak, kita memiliki fauna burung cendrawasih yang sangat cantik bulunya ya anak-anak. Nah, burung cendrawasih disebut juga dengan burung surga atau bird of paradise ya anak-anak. Sedangkan kita juga memiliki hewan yang sangat langka, hewan purba yang masih hidup di tanah air, yaitu hewan komodo yang anak-anak yang terdapat di daerah Nusa Tenggara Timur, ya, yang terdapat di Taman Komodo di daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, anak-anak, objek gambar yang kedua adalah alam benda. Anak-anakku sekalian, alam benda itu dibagi dua loh ya. Ada alam benda yang dibuat oleh manusia yang terbuat dari tanah liat. Ya anak-anak, yang dibikin seperti gerabak. Dibuat bentuknya seperti gelas, cangkir, ya, piring, dan lain-lain. Anak-anak perhatikan di sini, inilah contoh alam benda yang dibuat oleh manusia ya.
Nah, objek gambar alam benda yang kedua adalah alam benda yang memang sudah disediakan oleh alam itu sendiri, seperti kayu, batu, air, dan awan. Anak-anak, tentunya di dalam menggambar kita membutuhkan alat dan media gambar, bukan? Nah, di sini kalian bisa melihat alat dan media gambar ya anak-anak. Yang pertama ada pensil, yang kedua ada penggaris, yang ketiga ada penghapus, yang kelima ada pensil berwarna dan buku gambar A3. Anak-anakku sekalian, bagaimanakah langkah-langkah menggambar alam benda? Yang pertama, siapkanlah alat dan media gambar kalian. Yang kedua, tentukan gambar apa yang akan kalian buat ya. Yang ketiga, siapkanlah objek atau model yang akan kalian gambar. Apakah objek gambar kalian flora, fauna, atau alam benda? Dan yang keempat, anak-anak, buatlah garis tepi di sisi kertas gambar kalian terlebih dahulu. Yang kelima, lakukanlah pengamatan langsung yang anak terhadap objek atau model. Yang terakhir, mulailah menggambar. Anak-anakku sekalian, inilah cara-cara menggambar alam benda. Silahkan kalian perhatikan gambar ini ya. Nah, ini sudah ada bendanya, kemudian kalian buat sketsanya seperti ini berdasarkan bentuknya. Anak-anak, nah sekianlah anak-anak di bab 1 ini mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ibu akan berikan tugas dan latihan di bab 1 ini anak-anak. Tugasnya itu gambarlah satu alam benda yang dibuat oleh manusia, hanya satu saja ya anak-anak. Kemudian berilah garis tepi di sisi gambar terlebih dahulu. Nah, gunakanlah kertas gambar A3 ya anak-anak. Dan yang terakhir, jangan lupa warnailah gambarnya anak-anak. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ya anak-anak, teman kalian sudah membuat gambar alam benda. Nah, ini permukaan yang masih putih ya, nanti kalian beri warna dasar ya anak, yang berwarna muda. Anak-anakku sekalian, inilah latihan bab 1 yang kalian harus buat di buku latihan. Yang pertama, ada 7 nomor ya anak-anak. Pertama, sejak kapankah manusia mengenal menggambar? Ayo, masih ingat bukan? Yang kedua, gimanakah manusia purba menggambar pada saat itu? Yang ketiga, jelaskanlah pengertian menggambar dengan kalimatmu sendiri. Nomor 4, apakah tujuan manusia purba dalam menggambar? Tentu masih ingat bukan yang tadi Ibu terangkan. Yang kelima, apakah yang dimaksud dengan aktivitas fisik dalam menggambar? Yang keenam, jelaskanlah yang kamu ketahui tentang alam benda. Nah, yang terakhir anak-anak, jelaskanlah dari mana saja kita bisa mendapatkan objek gambar. Anak-anakku sekalian, jika ada pertanyaan dan mengirimkan tugas dan latihan kalian, silahkan kalian mengirimkan ke WA Ibu. Ini nama Ibu ya, Ibu Gusti Genta, dengan nomor 0896 7726 9148. Anak-anakku sekalian, selamat bekerja dan Ibu tunggu tugas kalian di minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.